Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, sahabat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk sedikit menyampaikan mengenai jauhi budaya konsumtif, mari melek keuangan syariah secara komprehensif. Sahabat, fenomena yang terjadi di sekitar kita saat ini seiring dengan perkembangan zaman, banyak sekali kemudahan yang ditawarkan. Orang-orang berlomba-lomba tampil tren kekinian, tidak perlu repot ke pasar, cukup klik lewat telepon pintar, maka barang sudah diantar. Betul apa betul? Banyak sekali tawaran menggiurkan, mulai dari harga promo, gratis ongkir, dan pay later, beli sekarang, bayar belakangan. Kendati kita tidak butuh, akan tetapi hati menjadi luluh untuk membeli ini dan itu walau sebenarnya tidak begitu perlu. Dan hal inilah yang disebut dengan perilaku konsumtif. Hal ini tentu sangat berdampak besar bagi kehidupan, terutama seseorang yang minim literasi keuangan. Seseorang akan mudah terjerumus dalam hutang piutang, menggunakan sistem gali lubang tutup lubang, hidup menjadi tidak karuan, tidak tenang bepergian, dan bahkan nyawa menjadi taruhan. Naudzubillah min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudaranya setan, dan setan sangat ingkar terhadap Tuhannya. Naudzubillah min dzalik. Lalu, langkah solutif apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir budaya konsumtif? Yang pertama, yaitu berprinsip pada keuangan syariah. Perlu kita ketahui, Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam telah mengatur masalah hiruk pikuk umat manusia. Semuanya secara rinci telah dijelaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip-prinsip keuangan syariah diantaranya, yang pertama yaitu keadilan. Keadilan antara hak dan kewajiban. Yang kedua yaitu keseimbangan. Keseimbangan untuk memenuhi hidup di dunia dan hidup di akhirat. Yang ketiga, maslahah atau kebermanfaatan, di mana kita bisa bermanfaat bagi sesama melalui keuangan syariah. Yang keempat, yaitu universal, tidak terikat oleh ras, golongan, etnis, budaya manapun. Yang kelima, yaitu halal. Hartanya diperbolehkan menggunakan sistem transaksi yang jelas sesuai Al-Quran dan As-Sunnah dan terhindar dari hal-hal yang haram seperti riba, maisir atau perjudian, dan gharar atau ketidakjelasan, karena sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang keenam, al-amwal. Sebagai seorang muslim, seharusnya kita mengetahui bahwa harta yang kita miliki hanyalah sebatas titipan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita alokasikan sedikit dana yang kita miliki untuk zakat, infak, dan sedekah. Mana kasat sedekatun min malin. Sesungguhnya harta untuk sedekah tidak akan mengurangi harta sedikit pun. Justru itu akan menambah keberkahan. Lalu langkah yang kedua, yaitu atur skala prioritas. Tetapkan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan. Tidak semua keinginan harus kita penuhi saat itu juga. Hiduplah sederhana.
Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jauhi hutang piutang, kecuali jika memang kondisi darurat. Dan itu pun harus dengan memenuhi syarat-syarat tertentu seperti adanya saksi, catatan rinci, dan lain sebagainya. Lalu langkah yang ketiga yaitu persiapkan dana darurat. Kita bisa sisihkan uang yang kita miliki daripada untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Mari kita menabung sesuai tabungan syariah, reksadana syariah, asuransi syariah, deposito syariah. Insya Allah selain menambah keuntungan secara finansial, juga membuat hati kita menjadi tenang karena semuanya diatur sesuai koridor syariah. Sahabat rahimakumullah, terus tingkatkan syukur atas apa yang Allah berikan, Allah anugerahkan untuk diri kita melalui dengan takwa dan pengamalan sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, supaya hidup kita menjadi berkah dan terarah, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Undur maqal wala tandur man qala. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.